Oke, tutorial kali ini saya akan membuat absensi atau kehadiran siswa dengan dua cara. Satu, kita login dulu ke email kita. Seperti biasa kita ke Gmail. Kemudian login dengan akun yang kita miliki. Seperti ini. Nah, kemudian setelah login di akun ini kita akan masuk ke Classroom ya, dengan klik aplikasi di sini. Kemudian ke Classroom. Kita cari ke Classroom. Ya, ini Classroom ya. Kita tunggu. Dalam proses ini akan menampilkan kelas-kelas yang kita miliki. Nah, ini kebetulan kelas saya sudah cukup banyak. Saya akan masuk ke salah satu kelas, misalnya di kelas 7B. Kita tunggu prosesnya. Baik, setelah terbuka, kita akan cek di anggota ya. Kalau anak-anak sudah kita bagikan kode, kemarin kan kita bisa mengundang anak-anak dengan membagikan kode kelas. Kode kelas bisa seperti ini ya, udah bergabung anak-anaknya. Kita bisa lihat di kodenya di sini, di share ini ya. Kemudian kalau sudah dibagikan, nanti anak-anak sudah bergabung, maka kita bisa membuat classwork atau tugas kelas ini untuk membuat daftar hadir. Cara yang pertama, kalau anak-anak sudah bergabung di kelas tadi, untuk membuat daftar hadir cukup dengan klik buat, kemudian pertanyaan, kemudian tinggal ditulis daftar hadir, daftar hadir Rabu 22 Juli 2020. Isilah daftar hadir berikut ini. Ini petunjuknya. Kemudian bagian ini kita pilih pilihan ganda. Opsi satunya kita pilih hadir. Opsi 2-nya misalnya sakit. Opsi 3-nya izin. Nah, jadi kalau tidak di 3 kategori ini berarti anak tidak masuk saat itu. Nah, kemudian ini untuk kelas berapa? Kalau misalnya kita mau buat untuk semua kelas, misalnya kelas 7A juga, 7C juga, 7D juga, 7E, 7F, diklik aja dicentang. Kemudian kita klik di area luar. Kemudian karena ini absensi tidak kita nilai. Seperti ini ya. Kemudian jangan lupa ini dihilangkan tanda centangnya. Kalau ini tidak dihilangkan, nanti siswa lain bisa melihat siapa saja yang sudah absen. Maka ini saya hilangkan biar dia bisa melihat hanya untuk pribadinya saja. Nah, kita mau kasih batas waktu enggak tanggal itu? Bisa, misalnya kita kasih batas waktu absennya itu hanya boleh sampai tanggal hari ini ya, 22. Contohnya kemudian sampai jam misalnya jam 14.00. Nah, nanti kalau yang sampai jam 14.00 nggak absen ini kita anggap terlambat. Kemudian ini saya karena tadi sudah membuat topik daftar hadir, saya tempatkan di daftar hadir di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita klik tanyakan. Gitu ya. Nah, untuk contoh ini karena ini kelas yang aktif, saya akan hilangkan aja, saya cukup satu kelas dulu aja ya untuk contoh 7B saja, kemudian saya klik tanyakan. Nah, nanti akan muncul nih seperti ini, daftar hadir 22 Juli. Sehingga kita klik di sini, anak-anak tampilannya seperti ini nanti. Muridnya ada 27, belum ada yang mengisi. Kalau yang kemarin kebetulan sudah mengisi daftar hadirnya Senin, itu dari 27 sudah mengisi semua, hadir semua. Nah, kita sebagai guru nanti tinggal lihat aja, klik di sini lihat. Oh, ini anak-anaknya. Oh, 27 hadir. Nah, salah satu apa ya?
mungkin kelemahan dari absensi ini adalah nama anak-anaknya tidak sesuai dengan yang kita punya di dalam daftar hadir sekolah, ya, namanya tidak sesuai. Nah, sekarang kita akan kembali ke tugas. Saya ulang tadi ya. Jadi kalau tadi berada di tampilan seperti ini, untuk kembali tinggal diklik nih kelasnya, balik ke sini, kemudian kita ke tugas. Nah, sekarang kita akan membuat dengan cara yang kedua, yaitu kita akan membuat dengan Google Form. Ya, cara yang kedua kita gunakan buat kemudian pakai tugas kuis. Nah, judulnya kita tulis nih, daftar hadir. Daftar hadir Rabu 22 Juli 2020. Isinya ini adalah nah, ini udah ada formnya ya. Kita tinggal klik nih. Klik. Kemudian kita atur. Nah, blank kuisnya kita ganti kata-kata ini otomatis saving. Kita ganti dengan misalnya daftar hadir. Nah, ini juga beri judul. Boleh ini diberi judul misalnya daftar hadir pelajaran matematika misalnya. Kemudian ini tidak harus diisi. Kemudian sama seperti tadi, kita klik dulu di sini, isilah daftar hadir berikut dengan memilih salah satu jawaban. Nah, multiple choice ya, pilihannya multiple choice. Ini tetap kan pilihannya banyak, tapi kita pilih yang multiple choice. Seperti tadi hadir. Ya, nah, kemudian ini tambah lagi. Yang kedua misalnya sakit. Yang ketiga izin. Nah, tapi mungkin yang terpikirkan adalah sebelum mengisi hadir dan sebagainya kita harus isi identitas dulu, ya. Oh, berarti kita tambahkan dulu ya, tambah pertanyaan. Nah, karena ini berada di bawah, kita tinggal geser, tarik ke atasnya. Nah, pertanyaan pertama misalnya input kelas. Nah, gitu. Kemudian ini pilihannya drop down. Nah, supaya kita bisa sih ngetik kalau kelas kan hanya sedikit ya, misalnya 7A. Kemudian pilihan yang kedua misalnya 7B, 7C, 7D, 7E, 7F. Misalnya kita ada 6 kelas gitu ya. Ini auto simpan ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ini wajib diisi, maka ini di sliding ke sini. Wajib diisi. Nanti tampilan ke siswanya tidak seperti ini ya. Nanti akan saya tunjukkan setelah kita isi. Jadi daftar hadir misalnya pelajaran matematika atau pelajaran yang lainnya, kemudian inputnya kelasnya ini. Setelah input kelas masih ada apa lagi? Misalnya nama. Nah, klik aja di sini. Add lagi. Nah, tadi setelah input kelas kita input nama. Sama kita pakai drop down. Nah, kemudian di drop down itu, nah, kalau kita sudah punya file di Excel nama anak-anak itu, sebagai contoh saya punya di sini, ini file Excel kelas 7B misalnya. Nah, ini tinggal di copy, di blok semuanya, copy. Terus kita kembali lagi ke sini ke Google Form, taruh di sini, Ctrl V untuk pastenya. Nah, ini anak-anak udah masuk semua, gitu ya. Nah, udah masuk semua. Nanti tinggal kita, ini juga harus diisi, klik, ya. Terus kita ke pertanyaan yang ketiga, kita juga harus
wajibkan anak, required. Jadi kalau ini sudah dirasa cukup, nanti bisa dikembangkan sendiri ya, mungkin ditambahin header. Nah, ini kelas sudah, kemudian nama sudah, atau perlu nomor absen ya tinggal ditambahkan aja nanti bagian nomor absen. Misalnya di sini kelas nomor absen misalnya gitu ya. Tinggal tambah sama klik dulu di sini, kemudian klik add question atau tambah pertanyaan. Nah, dia ada di bawahnya. Kemudian misalnya input nomor absen. Nah, otomatis kita bisa copy paste juga nomor absen dari sini 1 sampai 28. Ctrl C, kemudian kembali ke sini ke Google Form. Ingat ini harus drop down. Klik di sini Ctrl V. Udah nomor absennya. Jangan lupa ini diwajibkan isi. Oke. Saya nggak kasih poin ya karena ini bukan kuis. Nah, yang penting pengaturannya karena ini bukan kuis. Nah, kita klik ini ya, gear nih, setting. Nah, kemudian satu anak hanya boleh satu kali ngisi atau beberapa kali. Nah, kalau hanya satu kali dikasih limit. Tapi kalau memang besok mau dipakai lagi untuk daftar hadir hari berikutnya, ya ini nggak usah diisi. Kemudian bagian yang lain juga dikosongkan, kita nggak perlu email mereka. Kemudian kita juga nggak isi yang lain. Nah, kemudian ini nggak kita input, nggak kita konekkan kemana-mana. Terus ini di sini konfirmasinya misalnya terima kasih telah mengisi daftar hadir. Nah, kemudian di bagian quizzes, nah ini jangan dijadikan kuis ya, kita matiin kuisnya. Nah, jadi ini semacam form survei biasa atau untuk kehadiran. Saya ulang tadi ya, di bagian ini kosongkan semua. Jadi anak bisa ngisi lebih dari satu kali, karena misalnya besok mau dipakai lagi, berarti besok bisa dipakai untuk hari besok, gitu ya. Kemudian untuk presentasi kita nggak usah tampilkan apapun di sini, nggak usah diacak, nggak usah ditampilkan progress bar-nya, langsung seperti ini. Kemudian di kuisnya kita matikan off, baru kita klik save, jangan lupa. Nah, sebelum kita kembali ke classroom kita, untuk melihatnya boleh nih klik gambar mata di sini. Ini tampilan sebagai murid. Nah, kayak gini. Kalau ini tampilan sebagai guru ya, guru bisa mengedit. Kalau di tampilan di murid nanti kayak gini, saya tinggal pilih, misalnya kelas 7A, namanya siapa? Oke, nomor absennya berapa? 3, namanya pilih sini. Ya, kemudian hadir. Nah, nanti anak klik submit, kirim. Saya coba ya, ini klik kirim. Jadi ini sudah berlaku. Nah, anak terima kasih telah mengisi daftar hadir. Anak sudah mengisi nih. Nah, kemudian nanti dari sisi guru lihat nih, ada responnya. 1 orang dari kelas berapa nih yang sudah mengisi, ya 7A ya. Boleh di-download di Excel di sini. Kalau misalnya mau dilihat responnya, klik Excelnya, terus pilihannya pada create new spreadsheet, kemudian klik create. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada jamnya, absennya, tanggalnya, jam, kelas dan nomor absen. Terus nanti ini nama anak yang ngisi tadi, keterangannya hadir. Nah, nanti ketika anak-anak memilih semua ya, atau sudah mengisi semua, namanya akan tersusun di bawah sini. Mungkin tidak urut abjad, nanti tinggal kita sort, data sort ini. Karena tergantung siapa duluan yang ngisi. Urutannya berdasarkan waktu. Begitu ya. Nah, sekarang kita close aja nggak apa-apa, ini otomatis tersimpan, nggak usah khawatir hilang. Ini juga kita close karena ini tampilannya siswa. Nah, kemudian kita setelah di sini ini juga di close nggak apa-apa, close. Nah, ini dia yang sudah di sini, kita reload dulu ya. Kita tugaskan dulu, tugas. Kita nggak nilai ya, tidak dinilai. Kemudian tidak dikasih batas waktu karena ini bisa digunakan berkali-kali. Kemudian ini kita pilih topiknya daftar hadir, tugaskan. Nah, jadi ini daftar hadirnya beda lambangnya. Kalau yang tadi ini bentuk tanya, ini bentuknya seperti ini. Penugasan. Kita klik misalnya seperti ini.
Nah, terus jangan berpedoman pada yang penyerahan di sini, karena di sini tidak ada kaitannya dengan yang sudah mengisi di sini. Kalau kita menggunakan Google Formulir atau Google Form, yang harus kita lihat siapa yang udah hadir dari sini. Kita klik nih formnya, kita klik. Kalau tampilannya seperti ini, kalau kita mau ngecek sebagai guru, di pojok kanan ini ada gambar nih, pulpen atau edit this form, kita klik. Nah, ini yang terjadi. Nanti kita lihat. Nah, ini responnya masih ada ya, tadi kita klik di respon, kembali ke Excel kayak tadi. Seperti itu cara membuatnya, sehingga ini nanti bisa digunakan untuk pertemuan besok dan seterusnya, yang pada intinya isinya di sini. Jadi jangan dilihat pengumpulan ini. Berbeda dengan yang tadi, kalau absennya langsung di sini, kita bisa langsung lihat, oh 4 anak yang sudah mengumpulkan daftar hadir, sementara yang 23 belum. Ini hanya sebagai contoh, gitu ya. Baik, saya rasa seperti itu. Yang terpenting adalah cara pembuatan form tadi, ya, di question ini, cara mengisi dan mengcopy paste. Ini sudah yang mencoba mengisi, karena ini latihan real time diisi anak-anak sungguh-sungguh hari ini. Nah, ini sudah masuk ya. Ya sudah, tidak apa-apa untuk latihan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga membantu.